Sebuah tempat berbagi kisah layaknya kita lagi ngobrol sama tukang ojek di motor sambil dibonceng, walaupun suka nggak jelas, dia ngomong apa, kita ngomong apa. Atau di mobil sambil nyetir bersama kawan atau pasangan kita, di teras rumah bersama orang yang kita sayangi, di meja makan, di ruang tamu, atau di kamar sebelum tidur. Inilah podcast Pulang Kerja. Catatan setelah pulang kerja bersama saya, Niko Abdian. Podcast Pulang Kerja bagian ke-6. Usahamu atau keberuntunganmu. Jadi Ibu sekarang lagi ngapain? Di mana? Di Pontianak kah? Atau di Bali kah? Atau di NTB, NTT, Papua, Maluku? NTB Pak, NTB. Oh, di NTB. Tolong. Bentar, di NTB beneran? Iya, di Lombok. Oh gitu. Pedes nggak? Wih, gila. Serius di Lombok? Bukannya kemarin Iya. aku lihat update-nya di mana? Di Pontianak? Ya, saya kan maklum ya Pak ya, nomaden Pak. Oh iya bener ya, cepet amat ya terbang ke sana kemarinya. By the way, gue bilang makasih dulu deh sama suaminya, ini udah dikasih izin nelpon istrinya malam minggu lagi. Oh iya. Saya tuh udah lama loh nggak Apa? bersesi tanya jawab seperti ini. Bersesi gitu? tanya jawab. Bersesi tanya jawab. Biasanya gimana sih? Biasanya gimana? Biasanya gimana Enggak, bersesi tanya maksudnya jawab? Iya, ya seperti inilah yang serius seperti ini. Maksudnya nggak, kalau dulu tuh kan paling di RRI kayak gitu, dan udah bersekian tahun yang lalu kayak gitu kan, waktu kita masih gadis? ini masih balita. Oh masih balita. Masih Kalau balita. sekarang kan remaja Pak. Oke. Habis remaja apa lagi nanti? Nggak ada, remaja abadi saya Pak. Oh remaja abadi. Jadi ntar kalau anaknya udah remaja juga gimana dong? Oh, bersaing. Oh bersaing. Anak berapa Vega? Anakku kan 2 kembar, cuman satunya pergi. Oke. Kena masalah apa kemarin tuh? Kalau boleh tahu guanya. Kemarin ini prematur. Yang satunya yang adek tuh yang keluar belakangan, dia paru sama lambungnya belum matang. Jadi udah di inkubator 6 hari. Ternyata parunya udah ini kan pakai alat kan biar anget kayak gitu. Lambungnya kalau dimasukin ASI nggak nerima dia, jadi dia nggak proses. Oh. Kalau gitu. jadi kan pakai selang. Nah, kok dicek tuh selangnya ditarik lagi kan isinya. Masih ada, berarti lambungnya nggak proses ASI. Jadi dia cuma dapat asupan tuh dari ini suntikan. Infus. Oh suntikan. Infus. Dapat protein juga lewat suntikan. Tapi yang satu sehat. Yang satu alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, bugar, dan harus dijaga lah. pusing Pak. Jangan pusing lah, kan ibu yang bikin kemarin kan? Iya bener. Bikinnya aja enak-enak ya kan, jaganya juga harus enak-enak juga lah, gak usah pusing. Oh iyalah. Vega sehat? Sehat alhamdulillah Pak. Yang sakit cuma ini Pak, nggak ada. Apa yang sakit? Yang sakit itu kita mendem di rumah Pak, pandemi Pak, nggak ada apa-apa ini. Oh gitu, ada apa-apa aja sih? Ngapain kayak gitu? Apa? Salto, Apa jungkir ya? balik. Biar ada apa-apanya gitu. Syukur ini lipetan baju udah selesai Pak, Bapak nelponnya ya. Udah nyetrika? Udah nyuci? Enggak disetrika. Nyuci udah. Oke. Istri sehat. Biasanya nanya cowok nih, istri sehat. Suami sehat? Oh, sehat, bugar, bersahaja. Bersahaja, masih sering ke ladang, bercangkul, bercocok tanam. Oh, tadi habis ini nukang kita. Oh, nukang apa tuh? Jangan bilang nukang bikin ini lagi, bikin adek lagi karena nggak ngapa-ngapain tadi kan, masa pandemi di rumah aja ya kan. Tolong ini disensor ya Pak ya. Oh iya pasti Bu, pasti disensor. Saya juga Yang gawat mendengarkan nanti. karena teman-teman saya mendengarkan ini 17 tahun ke bawah Pak. Oh gitu. Tolong. Oh kalau saya justru 10 tahun ke bawah Ibu, malah harus disensor lagi, anak SD yang dengar ini. Tapi keluarga sehat Vega? Sehat alhamdulillah. Sehat. Sama siapa sih di Lombok? Sama mertua, Sama mertua. sama Tapi iparku juga di sini. tapi berarti Apa? kemarin yang di Pontianak orang tua Vega semua. Iya.
Kalau di Pontianak kan keluargaku, kalau di sini keluarga suamiku. Berarti habis kawin langsung diboyong gitu ya? Waktu belum kawin juga udah di sini. Ngapain tuh? Nyungkir balik Kan di sana? kalau enggak lah, kalau kawin kan di sini dibawa lari dulu, diculik. Oh iya ya masih ya emang itu emang katanya tradisinya itu ya? Iya, tradisinya Sasak, orang Sasak. Kawin tangkap. Apa sih? Itu bukan ya? Tapi ini sih kayaknya udah direncanakan dulu, cuman orang tuanya yang nggak tahu. Jadi kayak bawa anak orang dilariin ke rumah sepupu atau om kayak gitu. Tapi keluarga tahu Nanti gitu ya? nggak tahu. Jadi yang orang tuanya nggak tahu. Jadi nanti dari pihak omnya yang ngabarin nama orang tua, baru mereka jemput Oh gitu. ke Itu tempat tradisi kita ya? dilarikan. Iya. Tapi ceweknya senang kan dibawa lari? Kan udah dikasih tahu dulu. Oh iya benar ya. Iya kan siapa tahu ceweknya nggak mau gitu. Saya jangan dibawa paksa mas, jangan dibawa paksa nanti aja gitu kan. Tapi deket kok waktu itu. Gimana dekat gimana? Enggak, jadi waktu itu kan posisi lagi di Bali. Heeh. Jadi dekat jalannya ke sini. Oh gitu. Setengah jam doang. Terus di Bali ngapain kemarin? Gua nanya aja mulu ya. Kayak ini Ya, nanya aja kayak polisi gitu nanya, lu ngapain di Bali Vega, lu ngapain di Lombok Vega, Bapak kan sensus penduduk Pak ya. Oh iya, sensus penduduk yang baru kabur dari daerah mana, gua data nih, siapa tahu temuan gitu kan, bisa gua tangkap. Iya. Tangkap lagi, sama aja bohong. Apa ya, waktu di Bali itu pertama kalinya merantau. Ngapain? Niatnya sih cari kerja ke hospitality, kan aku dulu kan pernah di perhotelan waktu di Pontianak. Niatnya mau masuk ke perhotelan di Bali. Bentar, ini kuliah apa sekolah apa kerja beneran apa gimana nih? Kerja. Jadi lu habis lulus sekolah? Aku emang lulus sekolah udah kerja, karena emang dari sekolah pun udah cari duit kayak gitu. Iya, oke. Dari sekolah udah cari duit. Kerja. Sampai ya aser-aser kayak gitulah. Nah, Terus? tamat sekolah kan nunggu ijazah tuh berapa bulan kan? Nggak langsung keluar kan ijazah SMA. Pernah SMA kan? Pernah lah. Ya SMA walaupun SMA gitulah pernah. Ya, jadi nunggu ijazah tuh kan lama. Menurutku lama, 3 bulanan. Dan itu nggak ngapa-ngapain, les enggak, ngapa-ngapain enggak, kegiatan juga nggak ada waktu itu. Aku kan juga aktif di PKBI, pernah denger nggak sih? PKB itu apa sih? Persatuan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Perkumpulan Ya, Keluarga organisasi kayak Berencana gitulah. Oke. Pas momen itu nunggu ijazah tuh emang nggak ada project ceritanya. Jadi melamarlah diriku ke Mercure. Boleh sebut nama? Oh boleh, tenang aja. Siapa tahu Mercury yang lain dengar. Mercure Pontianak. Waktu itu belum punya ijazah. Jadi aku nih pekerja selundupan. Pekerja selundupan. Ijazahnya menyusul. Oke. Itu udah di Mercure. Oh baru melamar. Iya. Udah 4 bulanan lah di sana. Jadi nih Daily worker. waktu SMA itu umur berapa tuh? Umur kita tuh SMA berapa sih? 16 ya? 16 17 lah. Masuknya 15 kalau aku. Oh, 15 berarti sekarang berapa sih umur Pega? Sorry nih mau nanya gue. Kan nggak boleh nanya umur ya? 17. Serius? Kan aku anak akselerasi. Oh iya, sekarang umur 17 serius sih. Enggak lah. 30 lah ya. Boleh lah, 30 kan remaja juga masih. Oke. Oh ini bener 30 sekarang. 24. Oh iya, diklarifikasi lagi 24. Jadi lu habis lulus sekolah, kerja dulu daily workernya di Mercure 4 bulan, lalu kabur ke Bali ceritanya. Gue bilang kabur aja deh lu, soalnya di bawah umur lu ceritanya. Belum. Terus? Nah, yang 4 bulan itu aku tuh resign karena kontrak sama dinas pariwisata itu loh, yang sahabat Indonesia itu loh. Oh bentar dulu, gue skip dulu deh lu ke Balinya. Lu ini sebenarnya apa sih? Dia waktu di SMA gue nanya ngomongin sahabat Indonesia lu soalnya. Oh lu ini ya? Oh gue lupa. Oh iya. Lu apa sih sebutannya di sana yang gadis Pontianak? Oke, gadis Pontianak. Oh bukan ya? Bujang Gadis tuh Palembang, Pak. Oh Bujang Gadis Palembang. Sorry. Kalau Pontianak apa sih?
Bujang Dare. Oh, Bujang Dare Melayu. Dare Melayu. Itu SMA Vega. Iya, SMA ada hitungannya tuh. Aku ikut 2 kali soalnya. SMA gitu. sama lulus SMA deh kayaknya. Jadi Ya yang pas menang lulus SMA tuh. menang yang terakhir. Yang menang pas udah lulus. Iya, yang udah lulus. Yang itu juga ini sih, tapi atribut. Oh, atribut. Nggak, bentar dulu. Berarti kan Vega bilang tadi nyari duit udah dari SMA. Berarti udah model-model Iya. gitu dong. Secara kan nggak badannya Udah. Vega kan gimana gitu ya, eksotis cantik gitu ya. Wah, gue memuji istri orang ya. Iya, dipuji tapi di sekolah aku dibully. Oh gitu. Lu serius nih ngomongin Iya. bully? Banyak amat bahasan gue nih, dibully. Apa lagi? Iya, ceritanya? kemana-mana yang kita ngomong, iya apa sih Iya. kau muter-muter ya Pak ya, kemana-mana ya Pak ya. Iya, kemana-mana gue jadinya karena gue ternyata menggali sesuatu yang berharga gitu ya. Apa ya? Jadi Kok malah kesana konsep ya? yang sudah Anda buat nih berakar, bercabang Iya, gitu kan, berakar berserabut bercabang. gitu. Jadi yang mau gue bahas mau kemana tadi akhirnya gue tarik mundur lagi nih. Ini serius lu pernah dibully dulu ceritanya? Dibully. Karena apa dibully? Karena lu saking famousnya gitu. Karena nggak tahu ya, pokoknya dibilang kutilang, kurus, tinggi, tak bertulang. Gue kira kurus tinggi langsing. Gak. Itu Kurus tinggi tak bertulang. Itu dari kapan? SMP, SD, SMA? SMA. SMP kayaknya. SMP. Dan akhirnya lu mutusin buat ikut yang duta-dutaan itu biar lu ngebuktiin diri lu yang oh iya gue nih kutilang tapi gue famous loh daripada lo yang ngatain gue kayak gitu. Aku nggak kejar famous sih, maksudnya gini, kalau itu pageant itu kan basicnya juga aku ke model dulu kan, banyak dulu waktu dari SD tuh tahun 2004 tuh udah pernah ikut, itu paling pertama ikut kayak model-modelan kayak gitu. Nah terus baru aktif lagi 2011. Itu 2011 SMP. Masuk SMA. Oh masuk SMA. Gue 2011 SMP soalnya. Hah, masa lu di bawah gue sih? Canda, ya oke. SMA. Iya 2011 masuk SMA. Terus? Nah, awalnya kan nggak langsung ke ikut duta-dutaan dong umur segitu. Iya. Masih modeling. Nah itu didorong. Awalnya tuh aku nggak mau ikut modeling. Aku bilang gini, yang jadi model tuh kebanyakan bego. Aku nggak mau dibilang orang bego. Oke, iya. Iya. Terlalu ini ya, sempit, anak masih baru-baru ini cabe, iya, oke. Terus? Jadi pemikirannya belum ini kan, aku belum kepikiran yang kepikiran yang kayak gitu. Jadi didorong lah sama sahabatku, sahabat banget lah, semakan setidur seliur istilahnya. Oke. Didorong buat ikut ikut eventnya travel fair waktu itu. Menang. Ekonomi kreatif kayak gitu, fotogenik dapatnya. Dari situ udah timbul pede dong berarti. Dari situ ikutlah yang lain karena aku obses pengen ini apa sih, tahu nggak kalau misalnya zaman sekolah kalau kau dibully nggak mungkin ngelawan kan, diam aja kan. Iya. Terus? Nah dari situ kita menampar mereka dengan prestasi. Oke. Tapi ini berarti punya teman yang tadi tuh emang sahabat gitu ya? Iya, sama-sama ini kutilang soalnya. Oh, sama kutilang. Jadi kalian membuat komunitas kecil buat saling mendukung gitu ya. Biasanya kan 1 orang takut, 2 orang takut jadi 3 orang berani. Oke. Tapi orang tua tahu nggak sih lu dibully? Enggak lah. Kenapa? Lu takut ngadu ya? Enggak. Dipikirnya aku ini aja orangnya ngelawan kan. Tapi kan zaman sekolah kita nggak punya keberanian lebih untuk buat ngelawan orang banyak. Itu. Terus akhirnya lu milih Karena oh kan ya udahlah. Karena kan nggak, ketika mungkin emang pioner yang ngebully kita 1 orang kan pertama-tama. Tapi nular gitu ya. Jadi banyak nular. Dan itu yang bikin lo ya udahlah gua nih harus ngebuktiin nih kalau gua kutilang ternyata masih bisa berprestasi di jalur dalam tanda kutip kecantikan gitu ya. Ya yang bisa aja lah. Aku bisanya apa ya itu kita iniin. Ngapain aja tuh bisanya Vega dulu?
selain ikut model? Iya, oke, tadi yang menang di travel fair. Terus lanjut lagi, berapa event tuh yang Vera? Vera lagi. Gue sebutin nama siapa sih ini Vera? Vega. Tahu siapa sih Vera? Vega Renata, Pak. Oke, Vega Renata. Gue sengaja ngeplesetin itu. Gue dapet TikToknya sama lo ternyata. Oke, Vera, Vega Renata. Lanjut. Habis menang di event travel fair. Travel fair itu ke Miss Shanghai. Miss Shanghai? Kalau kedengarannya Miss Shanghai itu cewek-cewek oriental kan? Tapi? Nah, kalau aku kan ini entah nggak tahu diri kah atau kelebihan pede gitu kan? Tahu diriku coklat tapi ikut aja kayak gitu loh. Hasilnya gimana hasilnya? Runner up 2. Berarti lu tambah pede lagi dong. Harusnya Miss Shanghai yang putih-putih sipit kecil gitu kan. Lu badan coklat. Jadi aku ngerasa lucky pertama ya. Itu kan ajang pertama yang pakai kayak speech, jawab pertanyaan kayak gitu. Dan aku pada saat itu nggak ada. Biasanya kan kita punya coach ya kayak model kayak itu. Punya apa tadi? Punya apa? Nggak punya coach. Mentor. Punya coach. Soalnya tadi agak keputus sedikit, makanya gue nggak dengar. Punya coach, punya mentor. Punya mentor. Nah, kalau aku kan nggak punya tuh. Jadi emang cuma modal browsing aja gimana bikin pidato kan dikasih tahu temanya apa kayak gitu. Jadi kita cari sendiri. Untungnya kalau masih muda tuh emang otak tuh fresh ya. Beda kalau sekarang tuh otaknya rada lemot gitu ya. Iya jadi ya entahkah memang effort yang lebih ataukah memang lakiku yang lebih pada saat itu dan emang ya beruntung mungkin ya. Iya beruntung. Walaupun runner up ya, bukan winernya ya. Iya, tapi kan lu udah berani melawan arus kan istilahnya itu yang harusnya yang iya itu tadi gue bilang putih-putih sipit kecil harusnya. Tapi lu yang laki kulit coklat nggak jelas lah pokoknya lo Vega lah ikut gitu. Tiba-tiba lu menang juara 2. Tapi bentar lo. Lu bilang 2011 kan itu. Iya 2011 lah. Tapi lu udah punya itu start 2011. Itu Miss Shanghai tahun berapa? Miss Shanghai itu 2012 kalau nggak salah. Padahal gue cuma pengen bilang kayak gini loh, di tahun 2012 itu internet tuh belum se booming sekarang. 2012 waktu itu itu zaman BB loh waktu itu. Iya 2012 itu zamannya iya zaman BlackBerry gitu-gitu kan. Ya istilahnya internet secepat apa sih? Gitu loh. Iya kan? benar-benar. Kayaknya Friendster juga belum ditutup itu. Udah ya? Udah kayaknya udah ditutup. Friendster. Ya Instagram. Sedih aku nggak main Friendster loh, kasian deh. Instagram mah belum lah, kayaknya belum sebanyak sekarang lah. Dan lu udah punya usaha buat browsing kata lo hebat, oke. Usaha lu ternyata tidak membuahkan usaha tidak membuahkan hasil. usaha tidak mendustai hasil ternyata. Tidak mengkhianati hasilnya benar. Oke. Terus lumayan lah. Iya masih sekolah ya kan ikut kayak gitu. Ya pede lu nambah lagi berarti. Nah dari situ ya udah kutilang ya emang udah aku kutilang yes I am gitu kan. Dan lu menikmati akhirnya. Iya dan kutilangku menghasilkan pundi-pundi celengan gitu ya. Nggak sih belum ke situ waktu itu belum mikir duit. Tapi udah terkenal gitu ya. Lu nyari apa sih dulu? Enggak juga. Enggak terkenal sih kasihan deh. Jadi lu tujuan lu itu kayak gitu? Ya pokoknya aku tahu punya prestasi, aku punya ngumpulin piala waktu itu. Ada ini itu gak? Aja maksudnya belum yang kan kalau kita udah tahu pernah ikut yang macam-macam udah tahu dong dapatnya ini dapatnya itu nominalnya sekian. Nah kalau semakin ke belakang semakin tuh terfikirkan tuh. Nah awal-awal tuh enggak. Lu ada rasa sombong nggak waktu itu sama orang-orang yang ngebully lu? Sombong gimana ya? Enggak sih karena gini berbalik mereka gini, weh model Spanpul, model SMA 4, model Tetra kayak gitu. Oh gitu, jadi model sekolah lu jadi ikon sekolah gitu ya? Yang ngebully berbalik, aku nggak tahu sih itu bulian atau pujian ya. Iya kan biasanya kalau udah jadi lu udah pernah menang keluar bukan ajang sekolah nih ya. Karena gue dulu nggak pernah menang ajang-ajang sekolah kayak gini. Cuman gue ngerasa wah keren banget sih ada cewek di sana
Jadi kita biasanya jadi ingat, oh iya SMA itu orangnya ini loh. Oh ini loh yang pernah menang. Jadi lu kayak ngerasa famous dong berarti ya. Tapi tetap aja temanku circle-nya nggak banyak. Tapi saling dukung. Ya. Bener. Sedukung Maksudnya apa sih gini, mereka? Semendukung maksudnya apa sih gini. mereka? Contohnya kayak gini ya. Banyak event yang kadang aku anggap aku nggak perlu ikut, kayak gitu kan. Walaupun event kecil tuh mereka tuh kayak seneng kalau kita tuh naik ke atas panggung, nggak tahu ya kenapa ya kayak gitu. Kenapa ya? Sama gue nggak tahu. Coba gue nanya sama Vega kenapa ya? Terus si sahabatku nih Aulia deh namanya. Nah dia nih yang paling ini deh, paling deket. Awal deketnya tuh karena satu sekolah waktu SMP kan. Nah kakekku sama papahnya dia tuh ternyata satu kantor, tapi taunya belakangan. Jadi kayak merasa wah kita terkoneksi kan nih, kita udah ketemu temenan, ternyata kakek sama papahnya dia tuh juga akrab kayak gitu kan. Jadi kayak takdir gitu, padahal kitanya aja kali yang alay ya. Nah jadi balik lagi si Lia nih rela loh, kayak kita tuh pakai motor zaman sekolah, dia nemenin nyewa baju, dulu nggak bikin, belum punya kenalan desainer, kita nyewa, rela gitu nemenin. Terus di rumah tuh kan ada senapan kan, tahu kan senapan gede? Tahu, ada yang kecil kok. Gede, waktu itu senapan angin. Lu tembakin? Aku bawa karena waktu itu temanya tuh army gitu di mall. Oh gitu. Dialah yang bawa di belakang, dan kami tuh dari rumah ke mall nggak pakai helm karena kan rambut muka kan udah di ini ya, udah di make up kayak gitu kan. Jadi kalau pakai helm kan nanti ambiar gitu kan. Pakai motor. Terus si Aulia itu. Nah jadi sebegitu berartinya dia dalam kehidupan permodelan aku, per awal mulaan model itu. Tapi nggak lu buang kan sampai akhirnya? Masih baik kan sampai sekarang? Sampai sekarang masih baik, cuman kayaknya agak renggang. Kenapa lagi itu renggang tuh? Karena lu jarang hubungin dia ya? Atau lu ngebuang dia ceritanya? Enggak, jadi everybody changing, ya kan? Iya. Nah, dia jadi waktu itu tamat sekolah, akunya kerja, dianya juga kerja, akunya sering keluar, dianya di Pontianak, ketemulah sama teman-teman baru yang mungkin dia lebih cocok sama teman-temannya yang Oke, karena udah beda jalan lah ya. Yang satu kemana, yang satu kemana. Sekarang gue cuma pengen fokusnya ke Vega. Habis lulus sekolah, lu tadi bilang pernah ke perhotelan. Emang lu sekolahnya jurusan perhotelan? Enggak kan? Enggak lah. SMA biasa kan? SMA umum kan? Iya, SMA negeri. Tapi karena lu merasa oh iya gue berkarir di dunia pariwisata, lu akhirnya milih, wah kayaknya hotel juga enak nih, gitu kan? Apakah kayak gitu pikiran lo? Pada awalnya aku nggak melirik dunia pariwisata ya. Cuman kecebur kayaknya. Ya, kecebur dan menceburkan diri mungkin. Ya jadi maksudnya ya intinya pada saat itu tamat sekolah aku maunya punya aktivitas, ya aku kerja, kebetulan punya dapat infonya di sana, ya aku melamar ke sana dan ternyata cocok kayak gitu. Sampai aku resign pun sebenarnya aku ngerasa aku masih kangen sama hotel itu kayak gitu. Itu berhenti kerja kenapa sih Vega? Ya itu karena mereka nggak bisa consider kita ketika kita kontrak sama dinas kan. Otomatis bakal banyak izin, nah mereka nggak bisa kasih. Ini bukan penyesalan ya, bukan ngomongin masa lalu. Kenapa ibaratnya udah keluar nggak coba masuk lagi gitu atas nama pribadi sendiri? Apa gimana? Gini kan, itu waktu itu kan terikat sama dinas dong buat di hotel itu, apa gimana? Enggak, jadi kan aku udah kerja dulu kan. Terus aku ikut yang ajang bujang dari itu, nah terus kontrak sama dinas. Nah ketika kontrak sama dinas kan bakal banyak tugas sama dinas. Entah pamong tamu kah atau apa. Nah mereka tuh nggak mau terima kalau aku izin ini izin itu kayak gitu. Jadi mereka langsung ajak ngomong, ini kita kasih choice, kamu gimana, bakal pilih mana. Kalau memang kamu mau tuntaskan di dinas dulu, kamu resign aja, nanti masuk lagi kayak gitu. Nah kenapa nggak milih masuk lagi? Udah kelar kontrak sama dinas, milih masuk lagi?
Nah udah kelar kontrak sama dinas, aku juga banyak kegiatan yang lain. Jadi dari dinas pariwisata itu, aku kan juga aktif di PKBI tadi itu. Nah itu kan banyak kegiatan dimana kayak ini loh, kita tuh ngeplay tulisan. Nanti kalau tulisannya kepilih, dikirim ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Nah itu dia yang bikin nggak balik lagi ke Mercure. Jadi udah banyak yang namanya juga pilihan ya. Pilihan sih sebenarnya. Berat nggak sih Vega milih antara kedua itu? Antara hotel dan PKBI tadi? Kan sama-sama menghasilkan duit, udah money oriented udah. Pada saat itu sih enggak berat. Saat itu nggak berat? Enggak. Masih 18 ya waktu itu ya? Iya. Jadi aku lebih pikir kayak senengnya di mana lah, kayak kalau misalnya itu kan NGO ya. Keluar ke sana kemari ngasih materi ini itu, jalan-jalan gratis, enak dong mikirnya. Ya, masih muda ya. Ya, masih muda. Terus? Tapi gini, aku bukan penyesalan ya, aku cuma bilang, mungkin salah tangkap tadi, aku cuma bilang kangen kerja di perhotelan. Tapi aku nggak menyesal kalau aku resign kayak gitu loh. Karena gini, pengalamannya juga banyak kayak gitu loh. Dan aku nggak hanya di satu tempat, aku juga coba kayak yayasan Lentera Anak kayak gitu loh. Nggak pernah dengar nggak? Pernah, mungkin kayak ini ya, kayak volunteer ya. Iya, gitu. pokoknya gitu deh, yang ke NGO, ke volunteer kayak gitu. Itu kan nggak terikat kan kita kan? Sebenarnya sih bukan ngomongin penyesalan ya, karena ngomongin pilihan sebenarnya ya. Karena waktu sekarang umur Vega 24, berarti waktu itu umur 18 tahunan lah ya. 18 tahunan dan gini deh, sekarang umur 24, Vega nih udah banyak ngelewatin nih. Nggak banyak sih, sedikit sih padahal ya. Cuman kayaknya orang-orang apa ya? Kayak dulu pernah dibully gitu-gitu kan, pernah dibully, terus Vega merasa pengalaman jalan-jalan lah bahasa gue lah kayak gitu, komunitas segala macam. Menurut Vega di umur 24 ngerasa nggak sih, oh gue ternyata dulu asik loh hidup gue? Iya dong, masa muda kan masa paling asik. Yakin masa paling asik? Kan nggak asik dibully. Iya. Kan cari ya itu kan yang dulu ya, sebelum senang-senangnya. Jadi bully sakitnya ada, asiknya ada gitu ya. Tapi gini loh, dibully tuh nggak, maksudnya gini, aku nggak sampai yang terpuruk kayak gimana ya. Karena sempat cepat balik gini, gitu kan. Iya, bukan cepat balik, maksudnya cepat apa sih? Gimana ya, kayak gini loh. Ketika itu kan dijatuhkan kan, kita gitu kan, mental kita dijatuhkan. Aku tuh nggak suka, maksudnya gini, aku tuh punya apa ya bilangnya ya? Apa? Kalau aku diginiin, aku bisa nih tunjukin lebih dari itu gitu. Gimana sih bahasanya, kok aku bingung sendiri ya? coba tenang dulu. Soalnya ada yang balap liar kayaknya tadi ya Vega ya. Buset. Ketika Vega dijatuhkan, kayak dikomentarin deh kayak gitu kan. Dikomentarin jelek kayak gitu, oke. Iya, itu tuh jadi kayak bahan acuan kita. Oke. Terusin? Iya, jadi acuan kita untuk menampar itu semua. Aku dari tadi ngomongnya gitu terus. Iya menampar itu semua. Kayak pengen nampar orang Vega kayaknya. Mungkin terlalu ini kali, emosi yang tak terbatas gitu kan. Oh, emosi tak terkeluarkan atau emosi tak terbatas? Emosi tak terbatas yang tak terkeluarkan. Oh iya, boleh lah. Jadi keluarkanlah di podcast saya sekarang. Iya. Tapi udahlah, itu kan maksudnya udah masa lalu. Dulu gitu kan. Ya intinya sih ketika kita dijatuhkan harus cepat balik lah ya, untuk membuktikan kalau ternyata gue bisa loh. Iya apa? Terus? Ya gitu. Ya motivasi diri ya, bukan ya? Motivasi diri bukan ya, sih? Boleh lah motivasi diri. Itu kan tadi dari temen tuh. Gue tadi ngomong baru dibulinya nih
Vega seneng nggak sih dulu waktu muda? Wes, padahal sekarang masih muda ya. Punya banyak punya banyak kesibukan gitu loh. Kesibukan, terus punya banyak teman, ya dikenal orang di mana-mana. Seneng nggak sih Vega dulu? Dulu ya seneng ya. Sekarang? Kalau sekarang kayak famousnya lo tuh kayak nggak berarti apa-apa kalau sekarang. Jangan nangis lah. Iya, kayak gitu loh. Gimana famous lu sekarang? Iya maksudnya, iya famousnya dulu tuh ya bisa lah ya dibilangnya, boleh lah ya. Famous dikit. Dikit. Ya nggak ada artinya. Maksudnya sekarang juga kefamousan itu akan tergantikan dengan orang-orang baru. Yang buat kita bertahan? Bukan famous. Apa itu? Dari seorang Vega, kira-kira apa itu yang buat kita bertahan dari orang-orang famous yang tergantikan ini? Kualitas diri sendiri lah. Kualitas dari diri kita. Kualitas sendiri. kita berbeda sama kualitas orang. Apa yang kita bisa lakukan berbeda sama yang bisa mereka lakukan. Oke. Soalnya apa ya? Kan gue dari tadi dengar Vega didukung, support sama teman. Orang tua Vega memotivasi Vega kah? Sampai apa ya? Ini kayak gue ceritanya sampai ke keluarga ceritanya ya. Soalnya gini, gue kayak ngelihat Vega kayaknya udah masuk ke ranah-ranah serius ya. Iya, kayak ranah bau-baunya serius gitu ya. Tapi akhirnya gue ketawa lagi nih. Karena gue liatnya gini Vega, gue nggak nyangka dapat cerita lo dari kayak gitu. Karena gue cuma berpikir, oh iya ya Vega famous, Vega apa ya, strong, kuat gitu kan. Jadi gue ngelihatnya Vega ini dulu ada gitu loh, sempat hilang tapi tiba-tiba ada lagi gitu loh. Apa sih yang bikin Vega tiba-tiba hilang terus muncul lagi? Itu yang gue pengen tanya sebenarnya. Apalagi gue ternyata kaget, umur Vega tuh ternyata baru 24 tahun gitu, masih muda. Hilang muncul lagi. Bener gak sih itu? Apa gue yang salah deh? Gue salah gak sih itu? Hilang muncul lagi. Kayaknya iya deh, mungkin ya. Mungkin ya. Dan kenapa bisa bilang saya hilang? Iya, gue bilang hilang aja. Gue ngerasa, gue kan circle gue kan sedikit Vega. Gue tuh suka ngamatin teman-teman gue ya kan. Gue kan ngerasa oke, lu teman gue gitu loh. Lu hilang, gue nggak ganggu. Tapi lu kok muncul lagi? Mau ngapain lu? Bener nggak sih? Gue salah nggak sih? Kayaknya sih iya. Lu Kayaknya mau ngapain? Iya, kayaknya iya bener. Kayaknya masa-masa kita tidak ditemukan di muka bumi ya. Iya. Di muka sosial media. Iya, gue kan cuma bisa lihat sosial media nih. Lu mau ngapain sih sebenarnya buat muncul lagi? Lu mau ngajakin gue berantem ya? Apaan sih? Ya, nah itu dia tadi ya. Jadi vakumnya itu vakum bisa dibilang kali ya, hilang tuh vakum nggak sih? Ya bisa lah. Berarti lu habis nyedot maaf ya podcast sama saya yang paling tergaje kayaknya. Apa? Ayo. Kan gue mau menyambungkan antara menggabungkan puzzle yang tadi lu bilang ya gue habis dari Pontianak lari ke Bali mau kerja, terus lu tiba-tiba hilang. Terus lu tiba-tiba sekarang nongol lagi, lu mau ngapain Vega? Lu ada hasrat apa buat tampil lagi? Coba kasih tahu gua gitu loh. Kalau lu punya masalah cerita sama gua. Kayak iya itu alamiah ya, keluar dari dalam tubuh. Ya, enggak, maksudnya gini, mungkin pada saat itu nggak memungkinkan untuk kita muncul sebagai apa gitu kan? Lu taunya gue sebagai apa? Lu sebagai Vega Renata. Nah, iya, siapa si Vega itu? Oke. Lu taunya sebagai siapa? Gue taunya sebagai lu sebagai orang yang famous di Pontianak. Terus? Tiba-tiba hilang, lu sekarang muncul lagi. Kan gue nanya nih, gue tanda tanya nih, lu mau ngapain Vega? Sampai kadang apa ya? Kayak lu pengen balik ke dunia lu yang lama gitu loh.
Ada apakah gerangan? Wah, bahasa gue ya. Bukan balik, aku nggak pernah pergi dari duniaku yang lama. Hanya saja dunia itu sedang tidak berotasi di sekitarku. Dunia Paham itu, nggak maksudnya? Dunia itu Jadi tidak gini, sedang dunia itu sedang tidak berotasi di sekitarku. terus Ya Kak, kalau lu taunya gue famous di Pontianak, kan terjadi perpindahan nih, perpindahan Iya. penduduk. iya, dari satu tempat ke ujung tempat yang lain. Iya. Nah, ketika aku famous di sana, yang kota aku famous, walaupun sebenarnya enggak kayak gitu kan, aku berpindah. Nggak mungkin aku bisa sama seperti di sana. Aktivitasku akan berbeda, keseharianku akan berbeda, ditambah dengan status baru juga otomatis berbeda kan. Waktu yang diberikan untuk beraktivitas seperti aktivitasku yang lama juga berbeda. Nah di sini aku baru beradaptasi, dan mungkin beradaptasinya terlalu lama sehingga hilang kayak gitu. Tapi akhirnya tetap aja hilang lo juga. hilang juga. Tapi dari adaptasi lu, adaptasi itu lu bener mau muncul lagi nih, sama yang kayak gua bilang tadi, lu bener mau timbul ke permukaan lagi. Iya, aku nggak pernah menghilang, hanya saja ya memang tidak ada di atas permukaan pada saat itu. Karena gua ngelihat apa ya? Mungkin di permukaan yang lain, tapi yang agak cekung gitu, jadi nggak kelihatan. Oke, di permukaan yang cekung. Ya gitulah. Maksudnya sekarang udah bisa menyesuaikan, waktu pun sudah bisa diatur, anak juga udah makin besar. Ya minatku masih di situ. Masih sebagai apa ya? Sebagai apa, ayo? Karena gue gini. Ya entertain lah ya. Sebagai entertain. Di Lombok kah? Atau balik lagi ke tempat asal? Atau punya Kalau tempat bisa baru? Enggak, kalau bisa dimanapun kaki berpijak. Di situ lagi dijunjung gitu Iya ya? kan? Ya enggak, maksudnya dimanapun kalau memang memungkinkan, ya aku ingin seperti aku yang dulu gitu loh. Aku yang dulu tuh yang kayak gimana, Vega? Jadi gini, Vega. Karena gue ngelihat gini. Gini, gue dulu deh. Jadi gini. Karena gue lihat gini, Vega. Gue tuh pengen belajar sama lu ceritanya. Ya kan, lu kan cewek. Yang gue tanda kutip gue bilang lu mandiri lah bahasanya. Lu bilang dari SMA lu kerja, lu dibully segala macam. Akhirnya lu bisa ngebuktiin lu menang segala macam di tanah kelahiran lu, cewek nih ya, cewek yang lu bilang laki tadi, lu terus pindah ke daerah lain, lu sendirian gitu loh. Walaupun bahasanya lu merit ya, ceritanya tadi lu udah merit, tapi kan lu ada niat buat pergi dari tempat tinggal lu, padahal lu ninggalin orang tua lu, ninggalin temen-temen lu, kok lu berani gitu loh. Apa yang bikin lu berani? Apa yang bikin gue berani? Mungkin emang udah jiwanya kali ya. Jiwa. Karena dari dulu pun emang nggak, aduh sedih kalau diceritain. Kan maksudnya balik lagi panjang gitu kan, maksudnya gini. Dari dulu pun nggak selalu seintens itu sama orang rumah. Ya jadi kalau keluar ya udah kayak gitu. Kayak sendirian gitu. Ya mau jauh mau deket ya udah sama aja. Ngerti nggak sih? Nyambung nggak sih? Ngerti. Kenapa jadi down gitu ya? Kenapa jadi down gitu? Suaranya? Enggak. Kenapa jadi turun? Enggak. Jadi gue pengen meresapi aja Vega sebenarnya. Gitu maksudnya aku nggak ada ketakutan atau apa, ya udah jalanin aja, mau di mana juga sama aja. Di mana aja sama aja. Padahal ibaratnya jauh gitu. Karena gue pengen belajar dari situ, ya kan? Iya udah pakai pesawat juga nyampe nyusul. Iya sih. Apa yang bikin Vega semangat buat menjalani itu? Menjalani apa? Menjalani, iya itu tadi, berani pergi jauh kan istilahnya berarti ada semangat dong. Iya gue harus pergi nih.
Kan ada motivasi, pasti ada tujuan, ada motivasi yang bikin Vega buat pergi itu. Yang ya aku bingung sendiri nih, Pak. Akhirnya ada yang nanya kayak gitu ya, Vega lu mau ngapain pergi ke sana? Iya, ngapain pergi ke sana ya? Iya, Bingung Vega sendiri. tuh- Maksudnya ya mungkin karena emang ini kali ya, nggak ada otaknya kali ya. Ya kemana aja ya udah gitu kan. Aduh. Ya nggak ada Vega. sih, nggak ada gini loh, Niko, nggak ada tujuan tertentu. Paling dulu pernah gini ya. Paling nih mungkin aku cuman bermungkin kayak gitu kan, bermungkin. Mm-mm. Dulu zaman SD tuh kan mamiku sering keluar kan, Mm-mm. keluar kota, kakek juga begitu. Aku pengen ikut tapi nggak pernah diajak. Kalau mau pergi pakai duit sendiri kayak gitu. Mungkin sebab dari itu kali ya. Jadi kalau mau kemana-mana ya udah, yang penting pakai duit sendiri, ya udah bebas kemana-mana aja. Mungkin itu kali ya yang bikin aku bersemangat kemana aja. Mungkin. Tapi itu kan di alam bawah sadar kayaknya, dan itu udah, kalau aku pikir-pikir kali ya, mungkin itu. Tertanam di bawah di bawah alam sadar otak, kalau mau pergi kemana-mana pakai duit sendiri gitu ya. Iya, mungkin ya. Ya gue bilang mungkin aja deh. Kalau misalnya ada yang Ya, dengerin mengiyakan, ya udah terserah mereka lah ya. Iya mungkin. Soalnya aku juga nggak tahu, kau tanya aku kenapa bersemangat kayak gitu kan, jauh dari keluarga dan segala macam ya. Yang nggak ada ya, mungkin itu gitu. Udah tertanam di bawah alam sadar buat pergi gitu ya. Harus pakai uang sendiri. Oh iya dong. Iya benar juga sih. Ya umur segitu gue juga bisa ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain juga umur segitu kayaknya. Ya mungkin ya. Ya mungkin lah. Iya. Tapi balik lagi nih Vega sekarang. Sekarang kesibukan Vera ngapain nih? Vera punya rencana apa? Vera lagi. Vega punya rencana apa nih sekarang? Kan masih umur 24, Sekarang masih muda, anak udah gede, pengen di-entertain lagi, atau ya punya sekarang, usaha baru ini lagi. ini sekarang dulu ya. Sekarang dulu deh. Kayaknya banyak Ini banget sekarang rencananya dulu, nih. Iya sekarang nih ini mau nyelesain studiku dulu. Nah itu tadi, karena aku nggak mau bahas itu. Aku takut Vega kesinggung. Karena biasanya Kenapa orang kan, ya? karena kan biasa orang habis lulus SMA mikirin studi lanjut kuliah, tapi Vega lebih memilih buat pergi. Ya kan, akhirnya sekarang Vega di umur 24, iya gue harus mikirin studi gue nih. Kok bisa kepikiran itu gitu loh. Kan biasanya ada titik balik Vega, orang tuh biasanya ada titik balik buat balik, akhirnya sadar gitu loh. Oh iya, gue tadi kesibukan pengen famous tadi, atau gue udah ikut ajang macam-macam, gue udah ikut komunitas apa-apa, udah ibaratnya udah asik banget nih. Tapi akhirnya gue sekarang ternyata gue harus belajar lagi. Kan berarti lo ada titik balik sebenarnya buat mikirin itu. Kapan lu sadarnya itu ternyata? Akhirnya tersampaikan Titik nih balik. karena lu ngomong studi tadi, akhirnya tersampaikan bahasa gue ini. Ya enggak sih, jangan serius amat kok. Aku cuma nyelesain studi aja. Memang karena itu ini kan belum selesai, jadi diselesaiin. Ya, selesai. Berarti didukung suami ya. Suami dukung ya. Iya, dukung. Deket dari rumah 3 menit jalan kaki bisa kok. Iya, nggak semua orang sadar terhadap itu, Vega. Lo nggak tahu ya, mungkin pandangan aku aja yang terlalu sempit. Soalnya orang selalu gini kayak habis sekolah, kuliah, habis kuliah, kerja, habis kerja, habis kawin, beranak, habis beranak, bla 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 kayak gitu kan. Dan Vega mau Sebenarnya nggak ngeloncatin. kalau aku ini bukan rencana, tapi segala sesuatu tuh bisa terbalik-balik. Dan walaupun terbalik-balik tidak sesuai urutan yang seperti pada orang pada umumnya, ya tetap berjalan baik-baik saja kok. Benar. Kan jalan orang hidup masing-masing beda-beda. Iya. Gak mesti harus sama. Ya kan. Tapi Vega merasa nggak itu apa ya? Itu emang jalan Vega, dan ya emang harus merasa sih Vega ya. Tapi Vega merasa nggak beruntung ternyata sekarang udah ada suami, udah ada anak buat ngedukung itu semua gitu loh. Nggak harus pergi lagi dari Lombok buat ke tempat lain misalnya gitu. Karena udah punya pengalaman pengen kabur kayaknya. Enggak lah. Ngapain kabur kalau kita nomaden? Ya enggak? Iya juga sih.
Lu kayaknya seneng banget nomaden. Mungkin karena orangnya nggak tahu ya, kata lakiku sih aku orangnya bosenan katanya. Tapi udah ada anak satu, nggak mungkin bosenan. Ya nggak mungkin lah. Iya. Kan berarti kalau kita bosenan kan berarti kalau ada sesuatu yang gue nggak bilang dicintai ya, gue bilang disuka aja deh. Berarti kan lu bisa bertahan sebenarnya. Ya apa? Ya mungkin ya enggak lah. Maksudnya gini, kalau tadi bilangnya apa, merasa beruntung, aku selalu merasa beruntung kok. Aku percaya sama aura keberuntungan yang ada pada diriku. Maksudnya aku nggak tahu kalau orangnya, cuman kalau aku apapun yang aku lakukan selalu ada 1% keberuntungan di dalamnya. Jadi misalnya orang bilang lo harus usaha 100%. Kalau aku nggak akan usaha, aku nggak akan berhasil kalau keberuntungan aku tidak sebagus ini kayak gitu.